Usaha Muslim Change or Die, intinya pokoknya kita harus berubah. Gitu ya Ustadz Arifin ya. Betul. Kita tidak ada pilihan kecuali berubah. Berubah. Pokoknya nggak ada pilihan mati deh. Pokoknya harus berubah. Baik. Dan sesuai perkembangan ya sekarang kita harus berubah ya sesuai dengan zaman tadi kayak antum sebut Ustadz, anak-anak saja itu sudah bisa beli online itu. Dia kalau punya HP dia saja COD saya sudah bisa itu. Dia install aja aplikasi terus dia masuknya. Sekarang kan sampai semua sudah bisa beralih ke situ. Ya. Ya, bahkan di orang kampung pun Ustadz, kalau di tempat saya itu di Desa Gunung Kidul pun itu ada yang jualan tiwul saja Ustadz, itu pakai story di WhatsApp. Masya Allah. Ini belum pada tahu ya. Saya kalau buka HP itu saya kaget itu. Ini jualan apa? HP istri saya buka. Tiwul. Jadi tiwul tinggal ditaruh di story, nanti tinggal antar ke rumah saja. Saya bilang, ini nggak ada di zaman sebelum pandemi ini. Ini di zaman pandemi berubah semuanya. Ya memang harus berubah. Lihat aja orang desa aja bisa berubah seperti itu, Ustaz. Nah, apalagi sekarang orang Ustaz, kota, Ustaz, ya. Apalagi orang kota yang ya sinyal lebih bagus lah yang jelas daripada di desa gitu, Ustaz. Nah, jadi kalau begitu ini dasar dulu, Ustaz. Ya. Kita sebelum tahu ini ya dunia online ya, nanti kan Kang Uki juga akan jelaskan dia ketika jualan juga itu seperti apa. Saya misalnya dari nol nih Ustaz, saya mau masuk ke dunia online Ustaz, saya mau jualan. Ya, taruhlah saya orang desa nih Ustaz ya. Saya sudah kenal toko online macam-macam gitu. Dasar apa yang harus saya miliki dulu Ustaz? Jelas kita harus punya ilmu, tapi dari ilmu apa dulu Ustaz? Tentu saja kan hukum jualannya kita pengen tahu Ustaz. Terus koridor-koridor apa saja atau aturan-aturan apa saja yang kami ini orang awam mesti perhatikan Ustaz. Mohon ilmunya Ustaz. Jadi gini Ustaz, online dan offline itu kan cuma beda ruang. Kalau offline itu terbatas, dibatasi dengan ruang, dibatasi dengan waktu. Kalau sore tutup toko, kalau pagi buka toko. Dibatasi dengan jumlah konsumen. Terus pasar juga terbatas luasnya. Kalau online itu kan tanpa batas. Tanpa batas waktu, tanpa batas ruang, karena tokonya 24 jam buka waktu online. Ruang juga tanpa batas, karena siapapun dari manapun bisa berbeli, belanja. Kemudian konsumen juga tanpa batas, karena dari ujung dunia pun bisa mengakses toko kita. Sehingga ini sebetulnya menurut saya ini adalah sebuah peluang ya. Kalau kemarin di offline kita bisa untung 1 juta sehari, di online harusnya bisa 100 juta, bisa 1 miliar sehari. Kenapa? Karena tidak pakai batas waktu. Kita kerja 8 jam bisa untung 1 juta. Masa kerja 24 jam untungnya malah 200 ribu atau malah tidak untung. Ini kan berarti yang bermasalah siapa? Konsumen kita cuma di pasar, hanya di pasar Gunung Kidul. Sekarang konsumennya di pasar seluruh dunia, kita bisa akses ya. Waktu, ruang, seharusnya peluangnya itu akan lebih besar Ustaz. Hanya saja memang yang perlu seperti yang tanyakan tadi, apa yang perlu kita pahami? Yang kita pahami di online sama dengan yang kita harus pahami di offline. Hukumnya sama, tidak berubah. Hanya ada poin-poin tertentu saja yang memang terjadi perubahan karena memang perubahan perilaku ya, perubahan karakter. Kalau di offline kita bisa langsung terima barang, ini uang, ini barang. Kalau online belum ada printer yang nyetak. Jadi kalau kita beli pisang online belum ada printer yang cetak, enter kemudian tercetak keluar pisangnya. Sampai sekarang itu nikah pun online Ustaz. Antum punya biro nikah saja. Nikah pun sekarang bisa online Ustaz. Masa dagang kita tidak bisa online? Nah, ini satu hal yang perlu kita paham. Artinya masyarakat sudah mulai menerima konsep tanpa batas. Nah, sehingga ini sebetulnya adalah peluang bukan ancaman. Hanya saja mampukah kita menghadapi itu? Nah, ada beberapa poin yang perlu saya garis bawahi di sini bahwa itu merupakan pantangan di dunia online. Bahwa ada barang-barang yang tidak mungkin diperdagangkan secara online, yaitu seperti emas, perak. Karena pasti membelinya dengan uang. Sedangkan uang dan emas perak itu termasuk komoditi riba yang tidak bisa dijual belikan kecuali secara tunai. Betul-betul terjadi serah terima fisik. Ini emasnya dan ini uangnya. Ya. Yang kedua yang
perlu digarisbawahi, kalau di dunia offline penipuan itu terjadi, ya kita beli ya, ketika di packing ternyata yang dibungkus itu barang yang lain yang mutunya jelek. Itu terjadi di online, apalagi di offline, apalagi di online. Penipuan sangat mudah. Gambarnya dikondisikan sedemikian rupa dengan Photoshop atau yang lain sehingga kelihatannya menarik, bagus. Ketika sudah dikirim, yang datang ternyata hasbunallah wa ni'mal wakil, Ustaz. Orangnya berbeda ya. Ini satu hal yang perlu diwaspadai. Selebihnya kurang lebih, Ustaz, 11-12 antara offline dan online, karena itu cuma beda cara saja. Sedangkan barangnya, tawar-menawarnya, itu tetap sama, satu hukum-hukumnya sama ya. Kira-kira itu, Ustaz. Tapi Ustaz, jadi secara umum, jadi kesimpulannya Ustaz, kita berarti saya jualan di warung offline ya, dengan saya buka secara online juga intinya sama, kecuali tadi ada barang yang tidak boleh diperdagangkan online karena emas, perak itu komoditi ribawi yang memang syaratnya ketika ditukarkan harus yadan biyadin. Ya. Terus tadi kalau di dunia online, offline itu kita kadang ketipu dengan barang yang sudah kita terima, ya. Mungkin beli di warung atau di toko bisa tertipu, apalagi dunia online ya. Betul. Yang lainnya di sini perlunya kita berbelanja di toko yang bisa dipercaya, Ustaz. Ya, itu sama offline lah ketika kita belanja. Offline juga ya. Gitu. Ada toko yang layak dipercaya, ada toko yang dikenal suka nipu. Di online pun terjadi, sehingga kita harus mengidentifikasi toko tersebut, misalnya alamatnya jelas. Kita bisa search di Google Map sekarang sebelum berbelanja. Oh iya, ada alamat resminya di toko ini, di jalan ini. Ini salah satu cara untuk meminimais terjadinya penipuan. Terus kemudian sebelum beli, kita pastikan stok itu ready ya. Kadang di marketplace atau di online dibilang stok ada. Padahal sudah dibeli orang. Ketika kita sedang beli, barang itu sudah diborong orang lain. Sehingga sebelum transaksi, pastikan dulu hubungi penjual lewat Japri. Ini untuk memastikan meminimais terjadinya penipuan yang disengaja atau yang tidak disengaja ya. Kemudian kiat selanjutnya, Ustaz, bahwa ini adalah sebuah pengalaman. Kalau kita mau belanja di pasar offline saja, kadang kita nanya-nanya dulu ke toko yang bagus mana, barang yang bagus merek apa, kapan belinya yang paling bagus, yang tepat. Waktu beli pun kadang kita milih waktu, tidak sembarang tempat. Kita mau beli hewan korban ya, jangan belinya di bulan Muharram, Ustaz. Kepanjangan nunggunya. Bulannya yang mendekati Idul Adha baru beli hewannya kayak gitu. Kita juga harus belajar ya. Jadi sebagai konsumen kita harus belajar, sebagai penjual pun harus belajar. Bagaimana triknya menjadi toko kita laris, toko kita banyak dikunjungi, diminati, bagaimana menentukan harga. Ada ilmu-ilmu yang harus kita pelajari. Ilmu pricing, packaging. Kalau di online ya berarti kita bagaimana membuat gambar yang menarik. Jangan sampai gambarnya aja burem, orang lihatnya apa itu gitu kan. Gambarnya dibikin menarik walaupun jangan hyperbole ya, di kondisi sampai akhirnya tidak identik dengan kondisi real. Terus kemudian bagaimana kita membuat deskripsi, karena online itu kita tidak bisa bicara. Kalau kita offline, kita bisa ngajak ngopi dulu, dagang gampang Pak, nanti kita ngopi dulu, yang penting ya, bersahabat katanya. Kalau di online tidak ada seperti itu, Ustaz. Kita hanya menulis. Nah, kemampuan kita mendeskripsikan barang, mengenalkan barang, menceritakan barang, sehingga orang ketika membaca deskripsi itu betul-betul akan berkata, lah ini yang saya cari. Nah, ini harus dipelajari, skill untuk membuat deskripsi barang. Bagaimana mengambil gambar barang, deskripsi barang. Kemudian juga karena dunia online ini terbuka, Ustaz. Ya, semua orang bisa menawarkan, terbuka kapan saja tanpa batas ruang. Maka kita harus juga pandai menetapkan nilai jual, harga, pricing kita itu harus kompetitif. Nah, ini tantangan baru. Kalau kemarin kalau konsumen datang ke toko kita, yang menawari hanya kita saja. Tapi kalau di online, di saat yang sama, konsumen itu langsung bisa membandingkan harga. Karena tidak bisa dimonopoli di ruangan, tidak ada batas ruang, tidak ada batas tempat sekarang, Ustaz. Ya, itu yang makanya saya katakan tadi,
pengusaha muslim kalau sebagai pengusaha harus berubah, beradaptasi. Pembeli pun harus beradaptasi di dunia online, Ustaz. Ya, kira-kira gitu, Ustaz.